bukan pengecut. Suka sembunyi-sembunyi terus. Mari kita naik ke panggung Talwitoy, oi. Semarang itu memang kaya ya dengan produk akulturasi budaya ya, peranakan Tionghoa Indonesia ya, lumpia, apalagi potehi ya, kemudian kuliner ya, banyaklah. Paling banyak sepertinya bangunan-bangunan ya, kelenteng, taikaksi, sampokong. Saya baru saja pensiun sebagai dosen di FIB UI. Kan saya ini peneliti, dosen ya, pengajar. Walaupun pensiun tetap harus menyampaikan pengetahuan saya, berbagi pengetahuan saya kepada masyarakat lain. Yang fenomenal buat saya ya wayang potehi Gudo ya. Kemudian ada buku Maestro Potehi, naskah-naskah lakon wayang kulit Cina Jawa. Hasil penelitian saya di Berlin. Mungkin paling kuat itu di abad 15-16. Atau bahkan sebelumnya ya. Tapi yang paling terindikasi ya abad 15. Abad 16 ketika waktu itu di masa dinasti Ming di Cina sedang terjadi krisis ekonomi. Nah, kemudian banyaklah warga Tiongkok, warga Cina yang mencari penghidupan baru ke wilayah selatan, salah satunya Nusantara. Jadi para laki-laki itu dari laki-laki Cina menikah dengan perempuan lokal dan kemudian beranak pinak. Dan disitulah terjadi percampuran ya. Nah, bagaimana kemudian pemahaman tentang Jawa? Lah, salah satu dari mereka mungkin jadi Jawa, udah nggak kenal lagi hal-hal yang bersifat dari Cina. Bukan lupa ya, karena bahasanya udah bahasa Jawa, tradisi adat bahasa Jawa. Mungkin ya, ini masih hipotesa saya. Para migran tadi yang kalau tradisi Konghucu atau tradisi Cina itu kan dimanapun menghormati leluhur ya. Mereka menciptakan satu tradisi baru, yaitu melakukan pertunjukan potehi untuk leluhurnya, mengingat, menghormati. Arti daripada potehi, po itu bahasa Hokkiannya kain, T-nya tuh kantong, hi-nya sendiri itu wujudnya boneka, kepalanya dari kayu, tangan kakinya dari kayu. Kalau orang dulu banyak menyebut wayang kantong, lama kelamaan orang pada tahu potehi. Kalau di Indonesia itu untuk persembahan para dewa, karena dimainkannya di kelenteng. Tapi kalau di Tiongkok, saya pikir hiburan, karena kalau saya lihat YouTube potehi di Tiongkok ya, itu kok nggak di kelenteng ya, tetapi sebuah
pertunjukan boneka yang rame ya, seru gitu ya, akrobat. Nah, cerita tentang kerajaan, karena kelenteng adalah salah satu tempat pertemuan sosial masyarakat Cina waktu itu. Dan dimaknai sampai sekarang bahwa Potehi di Indonesia, di Jawa itu satu persembahan ritual kepada para dewa. Ada atau tidak penontonnya nggak masalah, nggak perlu ditonton. Karena apa? Untuk para dewa. Tujuannya apa? Untuk kaul, kesuksesan, kelancaran, usaha. Ternyata tidak dibuat di Semarang, tetapi dalang terkenalnya ada di Semarang. Potehi yang tercatat masuk ke Jawa itu 1900, yaitu milik keluarga Hokley ya, di Kelenteng Gudo. Itu ada bonekanya yang sudah tua ya, dan panggungnya. Nah, jadinya kan itu data yang otentik. Nah, Semarang seperti tadi tidak langsung didatangi, tetapi hasil dari perkembangan di Jawa Timur. Di balik boneka yang halus diukir, tersimpan jejak perjalanan budaya yang menyeberangi waktu. Wayang Potehi tidak hanya berpindah tempat, tetapi juga berakar, menyerap rasa, dan menyesuaikan diri dengan tanah yang baru ia pijak. Dari teman-teman Gudo, wayang Potehi ini dibuat dari kayu pohon waru yang agak ulet tapi lunak untuk diukir gitu loh. Peranan karakter wayang Potehi itu sebetulnya bisa bermacam-macam karakter. Yang tidak bisa dirubah itu kalau wujudnya dewa atau siluman. Seperti dewa Desyang Laokun tuh, Desyang Laojin. Itu kan guru besar agama Tao. Nah, itu wujudnya seperti itu. Terus dewa Kwan Kong. Nah, kalau siluman yaitu seperti siluman kera sakti, itu wujudnya kan memang seekor kera. Kalau saya dulu punya satu boneka, terus waktu Bapak meninggal itu saya bawakan Bapak untuk itu syarat aja lah di dalam peti matinya Papa. Ya kebetulan yang sering diceritakan Papa, Xin Jinkui itu jenderal perang besar. Kalau permainan wayang Potehi yang sudah, saya sering ditanggap itu satu harinya tuh 2 session. Satu sessionnya 2 jam. Jadi misalkan kita main jam 3 sore, selesai jam 5 sore. Nanti jam 6 itu kan kita break. Nanti jam 7 kita mulai lagi sampai jam 9. Alat musik daripada wayang Potehi itu ada tambur atau biasa nama Cinanya ko, terus simbal, ciam, dan gembreng itu waklo. Ya sebenarnya masih ada seruling, rebab, itu aja. Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama tuh seperti rebab itu kan sama. Itu kalau orang Cina bilang tuh olhu, orang Indonesia, orang Jawa kan rebab. Kalau seperti ini kan kalau orang Indonesia bilang kan simbal. Kalau orang Chinese bilang ciam. Tambur tuh dongko, ko, gembreng, lo. Kalau panggung tuh terdiri, kalau panggung untuk arena mainnya ini namanya peklau. Sebelum pementasan kita sering adakan acara bakar kertas emas bagi orang beragama Konghucu, Buddha, itu ya di lokasi panggung. Terus untuk boneka-bonekanya itu untuk membersihkan biar tidak kemasukan roh-roh jahat, barang-barang yang tidak bisa kita lihat. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang buruk menimpa pemain dan kru-krunya. Jadi suluk itu adalah sebetulnya mantra suci ya yang disampaikan oleh dalang
untuk paling tidak menghalau hal-hal buruk pada saat pertunjukan. Waktu itu saya masih di Jakarta, tinggal di Jakarta ya. Saya tinggal di Berlan, Jatinegara. Beliau sedang main Potehi di Kelenteng Jatinegara. Apa itu enggak sebuah jodoh ya? Bukan kebetulan ya, tapi jodoh. Sederhana sekali orangnya. Sangat sederhana. Kalau saya perhatikan, bajunya kok itu terus gitu ya. Dimanapun beliau pasti baju kotak-kotak gitu ya. Padahal beliau adalah pendeta dari Konghucu ya, cukup tinggi posisinya. Ya karena mungkin sudah levelnya level dewa ya, jadi tidak perlu atribut duniawi. Itu yang saya perhatikan dari Pak Tio. Beliau maestro ya, luar biasa ya. Begitu Pak Tio wafat, sedikit demi sedikit hilang itu Potehinya. Papa memang suatu maestro itu memang benar. Soalnya saat ini memang satu-satunya dalang di Semarang dan senior. Semua bahasa Mandarin, bahasa Hokkiannya ada artinya semua dan bisa diartikan. Nggak asal omong ABCD. Wong dulu pun Papa sebetulnya juga pemain biasa, belum jadi dalang dulu. Almarhum Papa tuh dulu membantu papanya, mbah saya, kakek saya, itu jualan bakpao. Jualan bakpao, kalau dulu orang jualin tepung itu pakai sak kertas. Nah, Papa beli itu bungkusnya seperti cerita gitu loh. Dilihat-lihat Papa, terus sampainya di rumah tepungnya dicurah, bungkusnya dibuka. Ternyata memang betul suatu ceritaan gitu. Nah, waktu Papa asik baca-baca tuh nggak sengaja ketahuan salah satu dalang di Semarang. Nah, Papa ditawari, yuk main wayang Potehi, berani ndak? Papa memberanikan diri. Boleh. Nah, dari situ mulai diajak main. Nah, lama-kelamaan Papa sendiri malah terjun sebagai dalangnya. Wayang Potehi itu bukan untuk cari mata pencarian. Wayang Potehi itu kesenian. Kalau Papa mengajarkan, kalau tentang kesenian tuh mahal harganya. Jadi tidak boleh dibuat sembarangan. Dan yang penting bisa dipercaya. Kalau awal mula berdirinya Tenggihin ya, sebetulnya kan Tenggihin ini kan komunitasnya punya almarhum Papa. Kurang lebih antara tahun 1960-an ya. Saya mengenal wayang Potehi itu dari kecil, di waktu ayah saya masih sebagai seorang dalang. Kebetulan kita hidup di Pecinan, tiap di kelenteng-kelenteng Pecinan itu ada acara wayang Potehi. Saya sering mendengar, melihat. Tahun 2012 itu saya mulai diajak Papa untuk membongkar pasang panggung dan untuk menjaga kesehatan Papa. Saya duduk di samping Papa main, saya lihat cara berdialog, bonekanya, cara memainkannya. Ya kita meneruskan aja. Kalau dibilang autodidak ya kita autodidak, kita belajar sendiri dari yang saya rekam dan saya kembangkan. Soalnya sepeninggalan Papa kita nggak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberi ceritaan. Ya mau nggak mau kita usaha sendirilah. Ya pasti senang lah ya, ada penerusnya ya. Mungkin Pak siapa namanya? Siapa ya? Beliau itu dulunya Barongsai ya, putranya Pak Tio itu. Tapi begitu Pak Tio meninggal, terus
switch ke Potehi gitu. Jadi unsur barongsainya kadang-kadang masih kental juga gitu. Tapi enggak apa-apa, itu sebuah gaya baru saja, dari gaya lain, harus yang berbeda dari ayahnya gitu ya. Saya kenalnya tuh karena ikut barongsai sini terus kenalin sama Om Uli itu. Dulu saya lihat wayang Potehi itu pas masih kecil ya, SD. Ya karena saya masih SD kan nggak terlalu suka wayang Potehi, jadi lihatnya bosan dulu. Saya kan mungkin dulu pas tuh pertama kali lihat wayang Potehi itu belum tahu nah itu wayang Potehi. Jadi yang ngajarin saya pertama kali main dalang tuh Pak Chandra, itu sekitar 2 atau 3 tahunan lah buat belajar jadi wakil dalang ini. Dari talentanya mungkin kelihatan kayak potensinya dari sama main dalang, terus saya tertarik terus dijadiin dalang itu. Tantangan utama yang susah buat main dalang itu ya ngelenturin tangan ya kan, gerakin bonekanya pakai tangan, jadi nyesuaiin gerakannya, ngeluasin tangan kan sama ekspresi wayangnya kan gerakin pakai tangan, jadi kayak nyesuaiin ekspresi ini kayak lagi ngomong gerakinnya gimana gitu. Menurut saya sih kalau yang wayang Potehi lebih spesial daripada wayang Jawa itu karena mungkin karena aransemen musiknya ya kan, yang Jawa kayaknya lebih monoton, lebih bosenin. Kalau yang wayang Potehi ini kan bisa divariasi, kadang ada suling Cinanya, terus kadang pakai sound-sound gitu. Ini kan kalau yang Jawa kan monoton alatnya gitu-gitu tok. Yang paling menyenangkan main wayang Potehi kan kayak ibaratnya main boneka gitu, jadi kayak pas tarung-tarungan gitu. Saya suka karakter Businggo yang botak, kecil, lucu, beling, tapi jago silat. Terus orangnya ya habis ngelakuin sesuatu berani tanggung jawab gitu. Kalau kecewa ya pernah sih kecewa, yaitu karena dibatasinya ruang gerak semua kegiatan orang China. Bukan hanya wayang Potehi, keagamaan pun dibatasi, jadi susah. Ya memang jujur aja, memang waktu Orde Baru itu kan semua kegiatan etnis Tionghoa kan memang terbelenggu itu. Nah, setelah lahirnya Bapak Gus Dur jadi presiden, baru belenggu bisa dilepas. Kalau Potehi cerita Tiongkok klasik, bahasanya Potehi, suluknya masih Hokkien ya. Ya di tahun 60-an, 50-60 itu kayaknya ramai ya. Tapi setelah itu surut tahun 67 ketika Presiden Soeharto melarang apresiasi budaya Tionghoa. Dari ceritanya dalang itu ada ya bahasanya, terutama dulu lebih banyak menggunakan bahasa Hokkien, kemudian sedikit demi sedikit bahasa Hokkien itu dikurangin menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Hokkiennya hanya disuluk dan di beberapa istilah permusikan, pergantian tema begitu ya. Selebihnya bahasa Indonesia. Menurut saya larangannya tuh gimana ya? Ya lucu aja sih, maksudnya kan ini kan pementasan budaya, maksudnya kan ini juga kan cuman pementasan biasa, maksudnya masa kok udah sampai dilarang tuh kenapa gitu loh. Maksudnya kan ya juga buat mengenalkan budaya kita gitu. Mungkin tantangannya itu sih menurut saya ya, paling orang-orang yang kadang suka menghina budaya Tionghoa, jadi kayak apa sih wayang Potehi, kan kadang ada banyak orang rasis juga sama budaya Tionghoa. Karena warisan dunia ya, karena kehadirannya sudah lama sekali dan masih bertahan sampai sekarang dalam berbagai bentuknya, dan inovasi serta kreativitasnya ya. Kemudian tantangannya bisa punah karena nggak ada yang melanjutkan. Di negara-negara nggak ada anak muda yang mau melanjutkan. Itu krusial sekali ya. Bisa-bisa bukan jadi warisan dunia, sudah dicabut istilahnya karena tidak mampu menjaga. Ya kalau saya sih memang inginnya berkembang terus, Mas. Sayang daripada bonekanya
lama-lama hancur dengan sendirinya. Ini sendiri saya baru wacana untuk tahun depan panggung ini saya mau beli yang ukir-ukiran yang baru. Sementara ini kan panggung punya papa itu kan sumbangan dari Gudo, Jawa Timur. Untuk sementara ini memang belum ada yang berminat sih, hanya suka-suka main aja. Ya, kalau saya pribadi, saya belum punya wacana lah untuk mewariskan wayang potehi ini ke siapa karena anak saya sendiri sudah tidak punya keinginan, sudah sibuk dengan rumah tangganya masing-masing. Ya, fokus ke barongsai saya. Karena emang hobi utama saya barongsai timbang main wayang potehi. Harus tetap menjaga semangat dan spirit jiwa. Jangan merasa tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Tapi saya akan coba, saya akan usahakan terus. Potehi menjadi satu bagian dari kehidupan saya. Potehi ini kalau nggak dihidupkan, siapa yang menghidupkan potehi? Kita, manusia. Kalau sampai kemudian budaya kita diakui oleh bangsa lain bagaimana? Marah-marah. Don't worry, be happy. Tak wayang maka tak sayang. Tak sayang, wayang melayang. Kalau saya pribadi berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengenal dan mau peduli dengan wayang potehi ini. Syukur-syukur mau mengembangkan karena wayang potehi adalah kesenian yang langka, kuno. Ya, kesan saya pertama saya senang banget mengenal wayang potehi karena wayang potehi kan merupakan adat Tionghoa yang masih turun-temurun yang bisa saya lestarikan. Terus juga dengan adanya wayang potehi ini, terus ikut bergabung komunitas ini kan saya jadi mengenal banyak orang, terus juga menambah rasa kekeluargaan, solidaritas, terus bisa kumpul teman bareng. Saya harap untuk anak-anak muda sekarang lebih mencintai budaya lokal, terutama wayang potehi supaya tetap berkembang sama tidak musnah gitu. Biar budaya di Indonesia itu tetap berkembang.